Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Mari saudara-saudara sekalian, kita akan memberikan pujian yang terindah bagi Tuhan. Persiapkan hati kita akan menikmati hadirat-Nya. Haleluya. Mari kerinduan kita ungkapkan pada hari ini. Biarlah Tuhan dimuliakan. Kepadamu, karena kami tahu hanya Engkau yang layak kami puja, hanya Engkau yang layak kami sembah. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom.
Mari kita bersukacita, kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Karena kita yang telah ditebus, kitalah orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Layak kita bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Haleluya. Langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Katakan Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, membebaskanlah belenggu. Hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Segala ikatan telah terbuka, dan setiap dosa telah Kau hancurkan. Karena hanya Kau Sang Penebus, sucikan dengan cahaya terang-Mu. Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, membebaskanlah belenggu. Hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Kau Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Katakan Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Katakan Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, membebaskanlah belenggu. Hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Oh haleluya, Kau Yesus yang berkuasa, Kau yang layak kami sembah Tuhan, Kau yang layak kami agungkan. Haleluya, haleluya. Kau setia,
Engkau yang mulia, Kau yang mengerti Tuhan, Kau yang sangat peduli. Terpujilah Yesus, kami sembah Engkau. Haleluya Yesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kita katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah
Oh haleluya Tuhan. Layak Bapa Engkau Tuhan kami sembah, karena Engkau begitu baik, Engkau begitu setia Tuhan. Haleluya Bapa, haleluya. Engkau sungguh yang sangat mengerti, Engkau sangat peduli. Engkau tak akan biarkan Tuhan setiap anak-anak-Mu kekurangan, namun Engkau selalu mencukupkan segala apa yang kami perlu. Di saat kami berseru kepadamu, Engkau Tuhan mendengar seruan kami. Di saat kami Tuhan Yesus bergumul Bapa, Engkau tak akan biarkan kami bergumul sendirian Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Engkau sangat baik dan sangat baik ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Apa yang tidak kami pikirkan Tuhan, Engkau Tuhan memberikan ya Tuhan. Haleluya, Engkau menyediakan Tuhan, Engkau menyediakan Bapa. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, kami tak dapat menghitungnya, kami tak dapat mengukurnya. Segala kebesaran kasih-Mu Yesus, Engkaulah jaminan hidup kami, Engkaulah pengharapan kami. Haleluya Yesus, kami benar-benar Bapa memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan, pengharapan hanya kepadamu saja Tuhan. Inilah saatnya Tuhan, kami Bapa berseru dan percaya kepadamu bahwa setiap Tuhan Yesus pergumulan kami, Engkau Tuhan pasti akan menjawabnya. Engkau yang memberikan Tuhan jawaban itu Tuhan sesuai dengan waktu-Mu Bapa. Biarlah kami tetap setia, biarlah kami tetap menanti Tuhan jawabannya dengan kesetiaannya. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Tiada Allah yang seperti Engkau, tiada janji yang seperti Engkau Tuhan. Terpujilah Bapa, terpujilah Yesus. Biarlah Bapa, Engkau yang kami puja, Engkaulah yang kami agungkan, Engkaulah yang kami tinggikan. Sekarang, dulu sampai selama-lamanya Tuhan, Engkau tetap Allah kami yang kami percayai. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Amin. Shalom. Sudah siap? Kita baca Alkitab kita yang ditulis di dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Tetapi kita hanya bahas satu ayat saja. Jadi semangatlah. Ya Tuhan, gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang akan menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Hai. Jadi kita hanya membahas ayat pertama saja yang berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Pasal ini, Mazmur ini banyak kali dibuat orang menjadi sebuah lagu. Tuhan adalah gembalaku, misalnya begitu ya. Banyak kali lagu-lagu yang diambil langsung, diangkat dari buku ini. Jadi karena sering kali didengar orang,
di telinga kita menjadi biasa-biasa saja. Padahal dampaknya luar biasa sebetulnya bagi kehidupan kita. Nah, sekarang kita lihat menulis kata gembalaku. Daud menulis Tuhan adalah gembalaku. Oke, kenapa dia pakai ku? Karena orang Israel pada masa itu dulu cenderung berkata bahwa Allah itu adalah Allah mereka, bukan Allahnya orang Babil, bukan Allahnya orang Mesir, bukan Allahnya orang Iran, bukan Allahnya orang Arab. Tapi mereka berkata Allah itu Allah kami. Nah, tetapi Daud di sini berkata Tuhan adalah gembalaku. Maksudnya ialah bahwa Tuhan itu adalah milik individu, bukan Tuhannya satu bangsa atau dua bangsa atau yang lain, tetapi Tuhan itu miliknya setiap orang. Sehingga ketika Daud mengatakan itu, sehingga kata itu menjadi populer atau disenangi oleh banyak orang. Lalu orang lain berpikir, oh Allahnya, berarti kami juga itu bisa Allah kami, Allahku juga. Nah, jadi kata itulah yang membuat nama itu menjadi populer. Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Nah, maksudnya di situ Tuhan adalah gembalaku, artinya Tuhan cukup bagiku. Artinya Tuhan itu cukup bagiku, gak mau yang lain. Karena kenapa? Manusia cenderung tidak puas dalam hidupnya, ingin memiliki segala sesuatu yang tidak diperlukan. Itu bisa menjadi tamak. Itu sehingga orang membuat orang korupsi, melakukan apa saja untuk mendapatkan segala sesuatu. Itu menunjukkan ketidakpuasannya di dalam hidupnya. Ada persaingan-persaingan untuk menjadi number one, sehingga orang ingin lagi, ingin lagi, ingin lagi, ingin lagi, ingin lagi. Tidak pernah merasa cukup baginya. Daud berkata, Tuhan cukup bagiku. Tuhan adalah gembalaku. Karena Daud tahu seperti apa gembala, sebab dia dulu adalah mantan seorang gembala. Dia tahu apa dombanya lapar, dia tahu dombanya sakit, dia tahu dombanya mulai lari sedikit, dia tahu domba-dombanya terluka. Sehingga seorang gembala itu dia sudah tahu bahwa dia sebagai gembala dulu tahu bagaimana keadaan domba-domba gembalaannya. Lalu Daud mengatakan setelah dia menjadi raja, menulis Mazmur ini, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Nah, di sini kata yang diperlukan ialah kata cukup. Kata yang diperlukan di dalam situasi ini adalah cukup. Bagi kita orang-orang Kristen, orang-orang percaya saat seperti ini, apakah kita menyadari bahwa apa yang sedang kita punya sekarang ini barangkali tidak biasa ya. Tidak biasa porsinya seperti dulu. Tetapi beranikah kita mengatakan kata cukup sekarang ini, dalam kondisi ini? Sudah, cukuplah. Ini yang kubutuhkan hari ini. Ini yang kubutuhkan hari ini. Kondisinya berbeda, inilah yang kucukupkan hari ini. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 33 sampai 35, di situ dikatakan bahwa lebih berbahagia orang yang memberi daripada menerima. Itu artinya
Kenapa dia mau memberi? Karena dia pikir, udah, yang ada ini cukup bagiku. Ya, yang ada ini cukup bagiku. Makanya lebih baik memberi daripada menerima. Kalau dia tidak merasa cukup, dia tidak mungkin mau memberi. Dia mau mengambil, menerima. Di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, seperti Daud itu, dia hanya kata cukup menjadi ungkapannya pada waktu itu. Jangan kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Itu berarti bahwa kamu harus berkata cukup dengan apa yang kamu punya hari ini. Tidak biasa, mungkin tidak biasa, tetapi selalu ingat firman Tuhan bahwa segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya kita kekurangan, ada waktunya kita berlimpah, ada waktunya kita sedang saja, cukup saja. Tetapi kita harus tahu bahwa Allah kita tahu apa yang Dia berikan kepada kita, Dia tahu. Apalagi kalau kita orang-orang yang percaya betul-betul hal itu, menyadari betapa Tuhan kita itu baik. Nah, jadi memang kata cukup ini relatif, ya. Cukup bagi kita belum tentu bagi orang lain cukup. Ya, ada orang yang sudah punya mobil 1 mau 2. Ada orang tidak punya sepeda motor mau 1, sudah 1 mau 2 lagi. Itu biasanya orang-orang. Itu sebabnya pemazmur mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, cukup bagiku itu Tuhan. Yohanes Pembaptis pun berkata dalam Lukas pasal 3 ayat 14. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Ya, mungkin berkurang dari dulu, tidak ada lembur, tidak ada apa-apa, tidak ada tips, tidak ada apa-apa sekarang. Tetapi Alkitab mengatakan, jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Orang Kristen saat-saat seperti inilah menggenapi Alkitab, mengenal Alkitab dengan arti yang sebenarnya. Kalau lagi biasa-biasa mungkin ya tidak cukup, mau tambah, mau ini, mau weekend, mau apalah. Tapi sekarang saatnya Alkitab ini digenapi satu persatu bagi kehidupan orang Kristen, orang yang percaya kepada nama Tuhan Yesus, supaya ada sukacita, ada kelepasan, ada kemenangan, ada kebenaran di hati kita menggenapi firman Tuhan ini. Jadi cukupkanlah dirimu dengan gajimu, dengan penghasilanmu, dengan apa yang ada padamu. Cukupkan dirimu, belajar mencukupkan dirimu dengan apa yang ada. Lalu kalau kira-kira memang tidak mau cukupkan dirimu, mau apa? Mau lari, terbang ke atas pohon seperti burung, mengumpulkan semua buah-buahan yang di sana? Kalau bisa boleh, tapi kalau tidak, bagaimana? Makanya inilah penggenapan firman Tuhan itu. Cukupkanlah dirimu. Orang Kristen bisa tidak?
Kalau banyak gajinya bolehlah, ya cukuplah. Tapi kalau sedikit penghasilannya, bagaimana dia harus mencukupkan dirinya? Harus bisa. Nah, Rasul Paulus juga berkata di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-11. Kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Oh, haleluya. Rasul Paulus itu adalah latar belakangnya orang kaya. Karena dia seorang profesor. Dia berkata, aku telah belajar mencukupkan diriku di dalam segala keadaan. Ternyata Rasul Paulus dia pernah sampai berteriak-teriak, dia minta tolong kepada orang-orang yang sudah dilayani, yang didoakannya sembuh. Tolonglah, tolong. Tidak, tetapi dia bilang, aku telah belajar mencukupkan diriku dengan apa yang ada dalam segala keadaan. Nah, orang Kristen, waktunya jangan gusar. Walaupun ini sekarang kita mulai masuk dalam kehidupan new normal. Normalnya ialah bahwa kita pakai masker. Normalnya ialah menerima keadaan ini sekarang. Normalnya ialah jaga jarak. Normalnya ialah bahwa kita harus membiasakan diri kita bersih. Itulah new normal yang dimaksud sekarang. Jadi kelihatannya kita harus belajar juga dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kalau terpaksa harus makan garam, ya makan garam dulu. Kalau terpaksa harus makan kecap dulu. Kalau terpaksa harus makan tempe dulu. Kalau terpaksa harus makan bubur dulu. Tetapi ingat bahwa Tuhan tahu apa yang sedang dialami oleh dunia dan orang-orang percaya. Karena tidak untuk selamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Supaya kita tenang dalam hidup kita. Karena kita ini mau ke surga. Kalau kita gusar atau gelisah dengan makan minum. Bagaimana lagi kita bersyukur kepada Tuhan? Bagaimana lagi kita mau hidup merendahkan diri di hadapan Tuhan kalau pikiran kita makan minum uang. Kacau pikiran kita. Sebab kita tidak bisa lari dari masalah ini. Ini kenyataan, realitinya ini sekarang. Makanya aku telah belajar mencukupkan diriku dalam segala keadaan. Jadi harus belajar. Saat ini mungkin 2 tahun ini pengaruh daripada COVID ini sampai 2 tahun ini mungkin. Kalau 2 tahun, kalau 3 tahun, kalau 5 tahun, apa yang kita buat? Mau berteriak tidak bisa. Masuk. Harus kita alami apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu. Supaya kita betul-betul tahu. Dan setelah kita nanti berhasil dalam hidup kita, kita sudah tahu bagaimana keadaan orang yang susah. Bagaimana orang yang keadaan yang berkekurangan. Kalau Anda berhasil, Anda menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat. Bagaimana kita boleh mengucap syukur dalam segala sesuatu, kata firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala sesuatu, karena itulah yang diingini oleh Tuhan bagi kamu. Keadaan ini, kenyataan sekarang. Kita tidak bisa mengubah situasi ini dengan begitu cepat, kecuali kita mengubah diri kita. Merasa kita memang sudah punya, merasa kita ya inilah keadaannya, inilah yang kuperlukan saat ini. Jadi dengan mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Daud, Tuhan adalah gembalaku, berarti kita mengakui kepedulian Allah bagi kita. Bahwa kita mengakui Tuhan akan menjaga kita, Tuhan akan memberi makan kita, Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan menyembuhkan kita. Itu yang dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Jadi kata cukup itu yang penting di sini, kata cukup.
Dan itu bukan keluar dari orang lain, tapi kata cukup. Harus berjalan kaki dulu untuk mencapai satu tempat, boleh. Semua kita alami. Karena Paulus mengatakan, aku telah belajar mencukupkan diriku dalam segala keadaan. Pandai-pandai mengatur diri. Jangan sampai kita terlanjur salah. Jadi Tuhan adalah gembalaku, artinya bahwa kita mengakui kepedulian Allah bagi kita, akan menjaga kita, melindungi kita, akan mengampuni kita, memberi makan kita, dan menyembuhkan kita. Tuhan adalah gembalaku. Jadi takkan kekurangan aku, katanya. Takkan kekurangan aku. Takkan kekurangan aku. Daud pada waktu pelariannya, waktu dia dikejar-kejar oleh Saul, sering kali dia mengalami kekurangan, tetapi dia terus percaya kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan tidak membiarkan mereka terkapar karena kelaparan. Ada saja Tuhan buka jalan untuk memberi dia makan, karena Tuhan sudah berjanji akan mengangkat dia menjadi raja. Dan lalu tentulah tidak diizinkan dia mati kelaparan di jalan, sampai genap rencana Tuhan itu bagi dia untuk menjadikan dia raja bagi orang Israel. Benar-benar dia seringkali kelaparan, seringkali dikejar-kejar dan ketakutan. Nah, yang kedua itu adalah takkan kekurangan aku. Artinya dalam keadaanku yang ada sekarang ini, artinya Tuhan cukup bagiku. Juga artinya aku tidak ingin yang lain. Untuk masa sekarang ini aku tidak ingin yang lain. Tuhan cukup bagiku. Cari Tuhan dulu maksudnya. Penuhi hidupmu dengan Tuhan, 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 Tuhan. Tiap hari Tuhan, Tuhan, Tuhan. Cari Tuhan. Waktu duduk bernyanyi cari Tuhan. Waktu melangkah bernyanyi cari Tuhan. Waktu berjalan mau tidur bernyanyi cari Tuhan. Makanya Tuhan itu adalah gembalaku yang baik. Berarti Tuhan itu cukup bagiku. Sekarang ini kita perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan. Mungkin saudara sudah mendengarkan banyak informasi tentang bukan kiamat yang datang sebentar lagi. Artinya kalau kiamat itu hancur semua, lebur, unsur-unsur bumi ini semua lenyap. Bukan itu. Tetapi kedatangan Tuhan yang kedua kali itu belum kiamat. Dia masih mengangkat orang percaya ke awan-awan. Kemudian selama 7 tahun orang Kristen yang diangkat ke awan-awan akan turun ke bumi memerintah selama 1000 tahun. Dalam 1000 tahun inilah penganiayaan besar-besaran terjadi, orang yang tidak percaya. Tetapi kita memerintah bersama-sama dengan Kristus. Jadi bukan dunia ini kiamat, tapi kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput orang percayanya ke surga hampir datang. Masalahnya ketinggalan atau tidak? Kalau ketinggalan tidak ikut terangkat, disitulah yang mengalami aniaya itu dari antikristus. Angka 666 itu mungkin akan disetujui berlaku untuk seluruh dunia. Kalau tidak menerima itu, tidak bisa membeli, tidak bisa menjual, kita tidak bisa makan uang. Nah, makanya untuk saat ini harus kita ketahui, aku tidak ingin yang lain. Aku mau Tuhan saja, karena aku tahu bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau kita betul penuhi hidup kita dengan Tuhan, 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 cukuplah dia bagiku. Tak mau aku
aku yang lain sekarang. Karena aku tahu bahwa Dia akan mencukupkan aku dengan segala kebutuhanku. Tuhan cukup bagiku. Artinya, apa yang disediakan Tuhan bagiku sekarang, itulah yang terbaik. Apa yang diberikan Tuhan sekarang ini untuk aku, itulah yang terbaik. Kata cukup. Bagi semua saudara yang akan mendengarkannya, Tuhan sedang membiarkan sumber-sumber penghasilan karena COVID ini diambil. Yang dulu bekerja tidak bekerja lagi. Berarti sumber-sumbernya diambil. Karena diambil, masih setiakah saudara kepada Tuhan? Ini masalahnya. Kalau masih ada uang dikit, mungkin masih setia. Tapi kalau sudah diambil, masih setia atau tidak sama Tuhan? Karena kalau Tuhan memelihara kita bukan dari satu cara. Ada banyak pintu-pintu yang terbuka. Kalau pintu ini tertutup, Dia buka pintu yang lain. Kiri, kanan, muka, belakang tertutup, dari atas masih terbuka. Tidak ada yang bisa menutup dari atas. Dialah sumber segala-galanya. Oleh karena itu, masih setia atau tidak dalam kondisi seperti sekarang ini, semua berubah. Mungkin kalau keadaan di kampung enggak seperti keadaan di kota ya, enggak seperti keadaan di kota. Tetapi kalau di kota memang betul-betul terasa sekali. Masalahnya, maukah kita berkata seperti Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Aku tahu bahwa Tuhan berhikmat. Aku tahu bahwa Tuhan tahu apa yang kuperlu. Jadi sekarang sudah diambil, masih setia atau tidak? Pertanyaannya begitu. Kalau tidak setia, tidak bisa bertahan seperti Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia akan membela aku terus. Dia akan menyediakan hidangan di depan musuh-musuhku. Gadanya dan tongkatnya itulah menghibur aku, kata Daud. Jadi takkan kekurangan aku. Kalau kita yakin betul kita memerlukan Tuhan, Tuhan itu cukup bagi kita. Dekat dengan Tuhan, dengar suara Tuhan, baca firman Tuhan, sembah Tuhan, kita akan bisa berkata seperti apa yang dikatakan oleh Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tapi kalau kita panas tak panas, dingin tak dingin, nah inilah yang gak jelas itu. Abu-abu, kabur semua. Tidak ada kepastian penyertaan Tuhan. Karena kita mengandalkan kekuatan kita. Karena kita mengandalkan sumber-sumber kita. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Percayalah, percayalah. Percayalah, Tuhan pasti melakukan sesuatu bagi kita. Tuhan pasti melakukan sesuatu. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19 berkata begini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Sekalipun semuanya sudah menjadi tidak ada lagi dari yang pernah ada, menjadi tidak ada sekarang katanya. Biarlah semuanya itu. Memang semua yang ada di dunia ini seperti angin lalu seperti bunga di padang. Kalau datang angin, dia dihembuskan sebentar dan tidak kelihatan lagi. Namun aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkanku.
takkan aku. Nah, itulah firman Tuhan pada hari ini buat kita, sampai kita boleh belajar kepada Daud. Daud ini awalnya bukanlah raja, tetapi banyak kali pergumulan-pergumulan yang dia alaminya untuk menunggu penggenapan janji Tuhan. Dan dia tidak pernah melamar, tidak pernah mengikuti kompetisi untuk menjadi raja, tapi Tuhan yang memanggil dia. Waktu itu pun dia masih kecil, sudah diurapi menjadi raja. Dan untuk masuk menjadi raja, banyak kali persoalan yang dihadapinya, antara maut dan hidup berkali-kali. Tetapi kesempatan yang ada padanya untuk membunuh musuhnya pun banyak, berkali-kali, tetapi tidak mau melakukan itu. Biarlah tangan Tuhan, biarlah waktunya Tuhan yang kutunggu menggenapi janjinya. Itu sebabnya mengatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yakin saudara? Sampai masa yang akan datang ditetapkan bagaimana Tuhan akan memulihkan perekonomian Indonesia. Berani berkata seperti Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Takkan kekurangan aku. Percayalah kepada Tuhan, sebab Dia adalah gembala yang baik. Sekali lagi, yang diperlukan adalah kata cukup. Kata cukup. Cukuplah dulu. Mau inilah cukup bagiku. Cukup bagiku. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan, saat ini kami sedang berdoa. Mau berdoa untuk para debaters yang ada di YouTube, bagaimana orang Kristen meluruskan informasi yang salah, penafsiran yang salah mengenai Alkitab, dan mereka tidak mau mendengar itu terlalu lama. Lalu banyak di antara saudara kami, orang-orang yang YouTuber itu mau meluruskan persoalan-persoalan itu. Tuhan taruh dalam hati mereka belas kasihan, bukan kemarahan, pengampunan, penginjilan. Terbitkan di hati mereka itu semua. Berkati mereka semua dimanapun saudara-saudaraku itu meletakkan diri mereka untuk membela pekerjaan Tuhan, meluruskan pekerjaan Tuhan. Sebetulnya yang membela kekristenan kami bukan manusia tapi Tuhan. Tapi perlu Injil diberitakan, karena dari pendengaran akan timbul iman. Terima kasih, berkati mereka semua, urapi mereka semua. Berapa banyak yang muncul sekarang sebagai pembela atau yang meluruskan informasi yang salah. Berkati saudaraku itu semua. Berkati mereka, banyak menerima hujatan, banyak menerima ancaman. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan melindungi mereka. Berkatilah mereka, berkati keluarga mereka. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya. Berkati orang-orang yang sedang kerja keras sekarang di bagian farmasi, di mana mereka mengebut untuk menemukan antivirus yang sedang melanda dunia ini. Bukan hanya di Indonesia, saya tahu di mana-mana Tuhan, para apoteker itu sedang kerja keras untuk menemukan antivirus. Berkatilah saudara-saudara kami itu dimanapun mereka berada, di negara manapun, supaya mereka segera menemukannya. Tuhan Yesus tolong lindungi mereka, jagai mereka. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Saudara-saudara kami yang saat ini sedang berseru-seru minta tolong kepada Tuhan untuk sesuap nasi. Mungkin mereka diabaikan karena mereka keluarga kecil, diabaikan sehingga hak-hak mereka juga diselewengkan. Kami berdoa Tuhan supaya saudara-saudara kami yang membutuhkan sangat untuk makan minum sekarang, Tuhan buka jalan. Mungkin mereka berada di luar rumah, Tuhan, mungkin setiap pagi air mata mereka harus berlinang
untuk membutuhkan sesuap nasi. Tuhan Yesus, siapapun, dimanapun berada Tuhan, tolonglah. Tolonglah Tuhan, tolonglah. Keadilan supaya nyata. Kami berdoa buat orang Kristen sudah banyak menjerit sekarang karena tidak bisa beribadah. Mereka belum terbiasa beribadah di rumah masing-masing. Mungkin keluarga mereka semua tidak ingin kumpul bersama-sama, sehingga ada gangguan bagi beberapa orang tertentu di keluarga-keluarga Kristen yang mengikuti streaming. Kami berdoa Tuhan supaya hadirlah di tiap-tiap rumah orang Kristen yang tidak biasa beribadah bersama-sama, supaya mereka beribadah bersama-sama Tuhan. Taruh dalam hati mereka pengetahuan bahwa ini waktunya keluarga-keluarga Kristen bangkit, dewasa, tanpa orang lain mereka bisa datang kepada Tuhan secara pribadi. Lawatan Allah yang besar terjadilah bagi keluarga-keluarga manapun di seluruh dunia ini Tuhan. Tolong berkati orang-orang Kristen supaya belajar untuk datang kepada Yesus. Berkati kepala-kepala rumah tangga, kepala keluarga yang harus memimpin keluarga mereka. Jadikan mereka berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berkati gembala-gembala supaya kami punya hati yang benar, punya hati yang bersungguh-sungguh, punya hati yang berbelas kasihan kepada jemaat yang Tuhan percayakan kepada kami. Kalau kami tidak bisa mengulurkan tangan, tetapi kami bisa berdoa setiap hari untuk mereka dengan penuh kasih. Tolong semua berdoa kepala sidang agar semua kami betul-betul memiliki hati Bapa, hati seorang Bapa. Terima kasih. Inilah doa Tuhan pada hari ini. Semua orang tanpa giat mempercayai Yesus Gembala yang akan menjadikan kami tidak kekurangan apa dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih karunia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita siang, malam, pagi, dan petang, keluar masuk kita. Dan Roh Kudusnya akan menginspirasikan kepada kita hikmat-hikmat yang baru, menyertai tubuh jiwa roh kita dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita sama-sama yang percaya katakan amin.